Halo, selamat sore, Sere. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Sere sehat? Lumayan. Sehat, Alhamdulillah. Udah mulai enakan badannya, Sere? Udah. Udah. Udah lagi 17 Agustus ya, Sere ya? Tapi Sere Yeay. mau ikutan lomba gak 17 Agustus nanti? Ikut lomba di sekolah. Di sekolah. Mau ikut lomba apa nanti? Itu nyanyikan lagu 17 Agustus sampai selesai. Wow, keren. Itu kelompok apa individu? Nyanyinya? Individu. Oh, individu. Yang paling bagus nyanyinya yang juara gitu. Iya, katanya. Saya nggak ikut kayak lomba makan kerupuk, balap karung yang gitu-gitu ikut nggak? Enggak. Baru Wah. juga. Oke. Berapa hari lagi ya? 5 hari lagi ya 17 Agustus itu ya hari Minggu ya. Iya. Hmm, kita di- Itu hari ini tanggal berapa? Kenapa? Besok. Besok lagi 15. Oh iya. Nanti saya Minggu masuk sekolah nggak? Atau libur hari Minggu nanti? Biasanya Minggu harus ke upacara. sekolah Minggu. Sekolah ya? Upacara ya? Betul? Hari Minggu. Iya. Upacara nggak? Enggak. Oh nggak. Oke, biasanya sekolah kalau Agustus sama Minggu, dia suka ada acara kayak gitu. Ya, saya mungkin sedikit pengumuman ya untuk minggu depan di hari Senin. Algonova libur ya tanggal 18, jadi kita masuk lagi nanti tanggal 19, oke? Hari Selasanya kita masuk. Tanggal 18-nya kita libur dulu karena lagi libur 17 Agustus, libur kemerdekaan. Oke? Oke. Kenapa malam saya? Sekarang kita masuk aja ya ke materi hari ini saya. Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar yang namanya materi baru saya. Materi apa itu, Kak? Kita akan belajar tentang perulangan, bukan ini yang kemarin, tentang bilangan acak dan apa ini tulisannya? Bilangan acak dan rentang. Maksudnya bilangan acak dan rentang itu seperti apa sih? Semisalkan ya, kau ini contohin dulu di laboratorium. Nah, kita buat project Scratch dalam proyek. Misalkan, sere itu nanti musuhnya akan muncul secara acak. Misalkan musuhnya mau muncul secara acak dari atas ini. Oke? Tapi dari atasnya itu dia nggak mau dari satu tempat. Jadi dia akan muncul berkali-kali, dia bisa muncul dari sini, bisa muncul dari sini, bisa muncul dari sini, bisa muncul dari sini. Nah, caranya gimana biar bisa seperti itu? Karena nanti ada namanya operator di sini. Kayak ada rentang angka nih, pilih acak 1 hingga 10. Maksudnya buat apakah? Misalkan, Kak Willy tambahin misalkan ya, satu aja contoh bola misalkan, bola di sini. Terus bolanya misalkan akan mengenain kucing ya contohnya ya. Tapi bolanya itu kita mau buat munculnya secara acak, Ser. Nah, kita taruh dulu di atas. Nah, untuk langkah awal seperti biasa bendera hijau lalu go to ya, biar dia munculnya dari atas. Oke? Kalau atas bawah itu yang diatur X-nya atau Y-nya, Seri? Masih ingat gak? Kalau atas Ye. bawah. Y, betul ya. Berarti yang Y-nya tidak perlu kita ubah ya, karena Y-nya akan segini. Oke? Berarti yang kita perlu ubah X-nya, agar dia kita nggak tahu dari kiri atau kanan munculnya. Caranya gimana? Caranya adalah sama Sere, di sini kita gunakan yang namanya pilih acak dari 1 hingga 10. Ini bisa dimasukkan ke 5 sini. Kayak gitu. Oke? Nah, sama Sere, ini bisa lihat kalau kita perhatikan, jarak ini tuh si dari sini dari kiri sampai kanan rentangnya itu minus 250 sampai 250. Oke? Dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ujung kanan itu 250, ujung kiri itu X-nya 250. Nah, sekarang kalau pilih mau X-nya itu pilih acak dari minus 250 sampai 250. Jadi kalau kita pencet bendera hijaunya, saya bisa perhatikan bolanya akan acak ya. Betul? Munculnya ya, acak ya.
Karena dia menggunakan acak ini. Gitu. Fungsi acak dulu bisa dipahami nggak sama saya? Paham ya? Bisa. Oke. Nah, kita nanti akan menggunakan ini untuk beberapa membuat game. Terus misalkan kalau udah pergi ke kayak gini, kita bisa ya buat dia bergerak pakai ulangi, pakai selamanya aja deh. Kalau yang contohnya aja. Ulangi hingga aja deh. Ulangi hingga, ulangi sampai kita gerak 10 langkah, ulangi sampai apa? Ulangi sampai menyentuh kucing. Mana menyentuh, menyentuh sprite satu. Nah, kalau ini pakai forever aja, ke sana. Nah, ini kalau kita mencet merah hijau, oh jangan, oh ya, mengarahnya belum kita tentukan ya. Sorry. Kalau jarak 10 langkah doang, dia arahnya nggak menentu. Mengarah ke kucing, sprite satu. Nah, munculnya akan acak kan ya, Sarah ya? Betul? Tuh, mantap kalau di sini. Itu. Nah, ini nanti akan berguna untuk beberapa kita bikin game. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang pilih acak ini, Sarah? Tidak. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke prakteknya ya. Itu contoh penggunaannya. Nah, untuk praktek di sini, kita akan tiga praktek ya, Sarah. Yang pertama, itu kita praktek yang pertama tuh scratch bilangan. Nanti di yang ketiga kita akan bikin game penembak. Bikin game. Nah, kita mulai dari nomor satu dulu. Nah, ini nomor satu ini, kalau kalian klik dadunya, dia akan secara acak, dadunya muncul. Betul? Hmm. Betul. Kan kalau dadu itu kan pasti akan acak juga ya, saya. Kita nggak tahu. Kalau saya pernah kocok dadu kan, tuh, terus dikeluarin. Itu kan pasti acak munculnya ya. Bisa 5, bisa 2, Hmm. bisa 3. Nah, kita mau buat yang seperti itu. Dadunya akan acak. Bagaimana caranya, Pak? Caranya, ini dadunya itu di, diklik dadunya ya, bukan dipencet merah hijau ya, saya. Ketika diklik dadunya, dia akan berganti. Nah, berarti kira-kira pakai tombol kejadian yang mana? Pakai event yang mana? Bendera hijau, tombol spasi, atau ketika sprite ini diklik, menurut saya. Ketika seperti ini diklik. Oke, pintar, masih ingat. Nah, di sini dadunya itu punya 6 kostum, saya. Kostum satu, kostum 2, kostum 3, kostum 4, kostum 5, kostum 6. Betul? Nah, agar bisa mengganti kostum 6-6-nya, sama saya ini masukkan yang namanya ganti kostum ke, terus masukin deh, pilih acaknya dari sini. Kostumnya itu totalnya ada berapa saya di sini? Dadunya ada berapa totalnya? Kostum dadunya? 6. Ada 6. Berarti di kodenya ini bisa ganti. Pilih kostum, pilih acak dari 1 sampai 6 kostum. Jadi kalau kita klik dia akan acak. Gitu ya. Tapi di sini ada ketentuan lain saya harus di invisibilitas dan visibilitas. Jadi kita harus disembunyikan dulu sebelum selama dia belum muncul, lalu ditampilkan di akhir kalau sudah muncul. Jadi gini kayak gitu. Jadi kalau nggak pakai sembunyikan dan tampilkan itu hasilnya jadi kayak gini saya. Jadi kelihatan di acaknya ya. Sedangkan kita nggak mau kelihatan di acaknya, jadi disembunyikan, jadi langsung dimuncul yang baru. Oke, ada yang mau ditanyakan, Sere? Tidak. Tidak? Nah, enggak. Tampil. Hmm. Agar proses pengadaan kostum dari tidak terlihat, buat sprite tersembunyi sebelum pergantian kostum nggak berfungsi. Nah, coba sama Sere dicoba dulu ya. Silakan di share screen yang nomor satu ya. Cek dulu. Oh, oke. Coba di share screen. Dibuka platformnya. Lagi. Hmm, hmm, hmm. Loading ya? Coba klik Algonovanya. Hmm. Dibuka nomor 18. 19. Yang bagian satu.
Itu cara yang pertama, saya. Oke, silakan dicoba. Mhm. Ganti kostum dulu. Mana cari ganti kostum? Mhm. Ya, itu masukin. Nah, sekarang masukin itu yang pilih acaknya ke kostumnya, Sare. Yang pilih acak, masukin ke kostumnya, taruh. Dia bisa bisa nimpa kostum satunya. Masukin aja langsung ke itu ke kostum satunya. Dimasukin. Nah, itu dia. Nah, tadi ada berapa kostum, Sare? Ada 6 kan? Lima. Jadi pilihannya 1 sampai 6. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti dia bingung. Hmm. Itu segitu doang. 6. Nah, coba klik dulu sama saya. Harusnya itu udah bisa sih. Klik aja dadunya. Enggak, dadunya yang itu. Acak kan ya? Betul? Di Betul. sini udah bisa. Cuman ada satu cara lagi, Sere. Cara apa? Bisa pakai ulangi juga. Nah, kalau yang di nomor satu ini dia harus pakai ulangi. Coba buka lagi di sebelah kanan. Ikutin aja tombol yang ada ya. Sama Sere. Kayak gini juga sebetulnya udah bisa. Cuman harus pakai ulangi. Coba lihat di sebelah kanan, Sere. Dibuka. Ikutin yang ada ya. Jumlah pengulangan acak. Nah, itu ikutin yang kayak gitu. Oke? Yang ininya hilangin aja. Itu cara yang pertama. Jadi kalau ini kasih tahu dua cara. Menurut saya lebih gampang yang mana? Pakai ganti kostum atau pakai ulangi kayak gini? Ini. Gampang pakai ganti kostum ya? Oh, udah. Nah, cuman kalau pakai ganti kostum ini, kalau dicek itu nggak bisa saya akan jadi merah. Cuman hasilnya sama aja sih. Coba biar jadi hijau, ikutin aja yang ini ya, saudara. Hijaunya dipisahin dulu. Nah, masukin ulanginya. Nggak pakai jika itu. Nah, 1 sampai 6-nya masukin ke dalam ulangi. Terus masukin kostum berikutnya. Nah, coba sama saya bisa dites. Hasilnya kayak gini juga sih. Coba klik. Nah, sama aja kan ya? Nah, cuman di sini harus disembunyikan, terus ditampilkan di akhir ya. Kalau pakai cara yang ini. Karena biar tidak terlihat. Sembunyikannya di awal, tampilkannya di akhir. Kebalik. Tampilkannya taruh di setelah ulangnya. Nah, udah, kayak gitu udah betul. Enggak, itu udah betul. Tadi udah betul. Tampilkannya di akhir. Hmm. Ulanginya dulu, baru tampilkan. Nah, coba sama saya tes lagi apa perbedaannya kira-kira. Tuh, sama aja sih sebenarnya. Dah, cek. Lanjut ya. Itu masih salah. Bentar. Hmm. Oh, udah betul. Itu error ya, saya. Gak berubah. Oke, lanjut. Kalian jelaskan 2 dan nomor 3 ya. Stop share screen dulu. Oke, saya sudah kembali ke dalam Zoom. Sudah ya. Sudah. Ya, lanjutin. Sekarang ke nomor kedua. Di nomor 2, Sere, di sini akan ada rintik-rintik hujan yang berjatuhan tanpa henti. Sere bisa lihat hujannya jatuh tanpa berhenti? Ya, ini sama Bisa. sama kayak konsepnya yang tadi Sere yang kau contohin yang bola
dia akan mau munculnya dari atas doang. Kalau restart dulu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah di sini ada tiga hujan. Sama sere, tentukan dulu satu hujannya mau yang mana. Gunakan bendera hijau. Terus gunakan yang namanya goto dulu. Goto. Gotonya itu kita pastikan dia ada di atas. Yang ini ya. Nah, kita pindahin dulu ke atas. Hujannya. Lalu masukkan pergikenya. Terus yang diatur itu kan X-nya ya, sere ya. Agar kita tidak tahu jatuhnya dari mana. Betul? Berarti sama sere, yang harus dilakukan adalah X-nya harus diacak. Pilih acak. Acaknya berapa? Kita lihat ketentuannya dari sini. Minus 240 sampai 240. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, sere? Dia akan acak ya? Betul ya? Tidak. Tidak ya? Lalu selanjutnya, untuk bergerak jatuh, itu dia atur Y minus 10. Cuman dia ada ketentuan yang sere. Jatuhnya sampai mana? Jatuhnya itu sampai dia menyentuh tanah. Berarti kita pakai ulangi sampai menyentuh warna ya. Warna apa itu saya di situ? Tanahnya. Kita pilih Warna warna coklat tua. coklat, Coklat tua. betul. Nah, selama dia belum menyentuh warna coklat, dia akan jatuh ubah Y-nya sebesar minus 10. Ini udah bisa. Cuman kalau dia udah menyentuh tanah, dia berhenti ya. Tuh, gitu. Nah, agar dia bergerak terus, sama saya gunakan selamanya. Nah, dia udah bisa bergerak terus deh, karena dia balik lagi ke atas. Gitu. Ini udah bisa dicek. Hingga program dua tetes hujan lagi ini sama saya bisa digandakan ke drop 2 sama drop 3 ya. Nah, di drop 2 drop 3 ini sama saya bisa ada ditambahkan nih. Sembunyikan, tampilkan tunggu 2 detik di awalnya ya. Jadi kita sembunyikan dulu. Terus kita gunakan tunggu, tunggunya bebas 0,2. Terus ditampilkan. Jadi dia bergeraknya nggak barengan ya, saya ya. Tujuannya itu. Yang terakhir juga sama, sama saya masukin juga yang namanya sembunyikan, terus ada tunggu lagi 0,5, misalkan kali ini ubah, lalu tampilkan. Jadi dia jatuhnya nggak barengan saya tuh. Jatuhannya bergantian, habis itu nggak dicek. Ada yang mau ditanyakan saya nomor 2? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, silakan saya coba buat tujuannya berjatuhan secara bergantian seperti itu ya. Silakan. Pindahin ke atas dulu, baru masukin pergitanya saya. Pergitanya jangan dimasukin dulu karena dia nanti akan berbeda. Nah, saya kembali lagi ke hujan yang pertama. Di sini dulu. Hujan yang pertama dulu saya. Karena hujan yang ketiga itu nanti akan berbeda. Akan ada tombol wait ya. Nanti pergitanya hilangkan dulu, masukin yang baru. Karena angka Y-nya itu beda. Oke, ini hilangin dulu. Masukin yang baru. Karena Y-nya itu berbeda. Nah, sekarang sama saya X-nya perlu diacak. Acaknya 240 sampai minus 240 agar dia bermunculan secara acak di atas. Hmm. Di X-nya diacak ya. Ini masukin ke X. Masukin ke X-nya dulu sama saya. Nah, angkanya dari minus 240 sampai 240. Jadi dia bergantian kiri kanan random.
Apa tadi? Coba dilihat di contohnya sama saya di sebelah kanan. Pilih ajaknya berapa di sini. Coba dilihat di soalnya. Tuh, nah, itu berapa? Nah, untuk jatuhnya pakai apa tadi saya? Sebelum ubahnya harus apa? Dia jatuhnya sampai menyentuh apa tadi? Sampai menyentuh Coba. tanah kan? Tapi jangan langsung ubah di Hmm. 10. 210 banyak banget. Minus 10. Hmm, hmm, hmm. Ulangi sampai apa? Sampai dia. Hmm, hmm. Ulangi sampai apa nih kondisinya? Enggak, bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Selamanya bukan di situ saya. Jangan jangan itu dulu. Jangan selamanya jangan dimasukkan dulu. Nanti aja dulu. Selamanya terakhir aja. Bahayanya masukin lagi. Ulangi sampai apa dia? Dia tutup dulu, tutup dulu. Saya biar paham dulu. Tutup dulu, tutup dulu. Tutup dulu di sebelah kanan. Saya ingin lagi. Hmm. Oke, si airnya itu akan turun sampai ngapa? Sampai apa sih? Sampai menyentuh apa? Hmm? Saya ingin lagi. Ini kalau bilangnya atau syaratnya ingat. Sampai apa syarat? Nah, warnanya diganti. Warnanya disamain sama warna tanahnya. Hmm. Ya, baru selamanya mencakup semua ini syarat. Agar dia bergerak terus. Hmm. Nah, gitu. Ya, coba pencet manajernya. Hmm. Kan dia jatuh terus. Ya, di situ sama saya tinggal gandain. Terus tambahin di drip 2 sama drip 3 itu. Tadi ada tombol sembunyikan, tampilkan, dan tombol tunggu ya. Sama saya bisa dilihat. Hmm. Semuanya aja digandain sama bendera hijaunya juga. Cuman di awal bendera hijau itu nanti tinggal ditambahin sesuatu yang baru. Ditambahin apa? Baru sama saya lihat di contohnya. Tadi ditambahin apa?
sebelum selamanya. Hmm. Saya belum belum selesai. Di drop 2 sama drop 3 itu harus ditambahin lagi nih, program 2 tetes hujan. Harus tambahkan ini di awal setelah bendera hijau ya. Di yang hujan 2 sama hujan 3 ini. Hmm. Lihat baik-baik itu sembunyikan dulu kan, tampilkan itu di akhir. Nah, kebalik, kebalik, kebalik saya. Nah, sembunyikannya di awal. Ini lihat dong di sini. Itu sembunyikan, tunggu, habis itu baru tampilkan. Hmm. Oke. Hmm. Nah, yang drop 2 satu lagi belum. Yang drop 3 sorry. Yang drop 3-nya belum. Hmm. Waktunya diganti ya, jangan 0,2. Ditambahin lagi. Biar dia agak samaan. Hmm. 0,4. 0,5 bebas sih saya 0,6 juga nggak apa-apa. Mau 1 juga nggak apa-apa. Ya, saya nggak. Halo, koneksinya putus-putus ya saya ya. Iya. Coba bisa di-share screen ulang saya. Ada Ya, yang salah. masih ada yang salah. Coba Ada semua. atau ke remote-nya. Kalau coba cek dulu kalau ada yang salah. Yang awal itu nggak usah dipakai, saya cuman yang 2 sama 3 aja, yang drop 1 itu nggak usah. Yang drop 1 itu dibiarin aja. Kan kalau itu dia sudah bilang, yang harus diubah itu yang drop 2 sama drop 3-nya aja. Oke, lanjut ya. Save ke nomor berikutnya. Hmm. Nah, lanjut ya, nomor 3 ya. Oke, saya jelaskan lagi. Sekarang saya kalian stop dulu share screen ya. Boleh dijelaskan nomor 3. Langsung aja, nomor 3 di sini.
Nanti saya bisa lihat, kalau kita pencet spasi, bolanya itu dia akan selalu mencetak gol, ya. Nggak akan pernah keluar dari gawangnya, walaupun dia akan secara acak nendangnya. Oke? Kalau pencet spasi juga dia pasti masuk. Gak mungkin dia keluar dari gawang. Caranya gimana? Sama saya, kita coba. Coba ya. Yang perlu diprogram adalah bola basket dan eh, orangnya ya. Orangnya itu yang akan ngomong pada pencet bendera hijau, saya selalu mencetak gol. Saya selalu mencetak gol. Mencetak gol. Coba tekan spasi. Nah, dia kalau dipencet bendera hijau, dia udah ngomong ya. Spasi. Spasi. Nah, berarti di bola basketnya ini, dia akan nendang. Berarti langkah awal, ketika dia pencet spasi, dia akan kembali ke sini dulu ya. Ke kakinya dulu. Berarti sama saya masukkan pergi ke ini. Nah, sekarang bagaimana dia bisa menendang ke arah yang tidak akan keluar? Sama saya berarti bolanya itu harus dihitung. Dihitung gimana kah? Kita lihat. Kita hitung X-nya dulu saya agar tidak keluar. X yang paling kiri itu agar tidak keluar gawang, X-nya di sini berapa saya? -5. Ini X-nya. Kok -5? -75. 78 ya. Tujuh enam. -78. Nah, berarti sama saya harus lakukan apa? Berarti kita masukkan nih, meluncur ke 1 detik, di X-nya, sama saya taruh X-nya dari yang paling kecil itu sebelah kiri kan, sebelah kiri itu berarti -78. Oke, ini untuk ngatur X-nya. Terus yang paling kanan di sini X-nya berapa saya? Agar dia tidak keluar gawang, Tujuh 73. 73. Pintar. Sekarang kita atur Y-nya. Y-nya itu berarti kita atur yang paling bawah kan, agar dia tidak keluar. Berarti kita masukkan pilih acaknya lagi. Y yang paling kecil itu yang paling bawah berapa di sini Y-nya saya? Agar dia tidak keluar gawang. -5. -5. Oke, sekarang yang paling atas. Agar dia tidak keluar gawang, Y-nya itu harus berapa di sini? 63. 63. 63. Nah, ini kalau kita pencet spasi, X-nya itu akan secara acak, cuman dia nggak akan keluar dari gawang. Karena kita sudah tentukan seberapa jauh dia bisa meluncur. Ada yang mau ditanyakan, Sarah? Iya. Gampang ya? Oke, sekarang sama saya silakan bisa dicoba. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Oh, ini kucingnya ngomongnya 2 kali. Hmm, tekan spasi. Nah, tuh. Udah deh. Oke, silakan dicoba syarat yang nomor 3 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke Kak. Sekarang boleh di-share screen layarnya lagi. Ya, silakan dicoba. Mulai dari kucingnya dulu boleh, dari bolanya dulu boleh. Hmm. Bolanya kan nggak ada bendera hijau, saya. Yang bendera hijau itu cuma kucingnya yang ngomong. Kenapa keluar? Nomor 3. Yang ngomong kan kucingnya. Bola basket itu dia kalau bergerak kalau dipencet spasi, jadi bukan pakai bendera hijau Hmm. kalau bola basket. Nah, udah ada nih bendera hijau, tinggal masukin 2 kali 2 ini sama saya. Ngomong apa? Sama saya bisa dilihat di contohnya ya. Saya akan selalu mencetak gol, tekan spasi untuk mencobanya. Hmm.
Nah, sekarang enggak, yang pergi-perginya apa? Kucingnya nggak usah pakai pergi ke. Kucingnya cuma ngomong doang. Nah, sekarang lanjut ke yang basket. Sama saya nanti dihitung ya bola basketnya ya. X-nya minimal berapa, Y-nya maksimal berapa. Hmm. Nah, pilih acaknya dari itu, dari meluncur, jangan di pergi-kenya. Pergi-kenya itu dia biarkan aja, karena dia kan pergi-kenya agar bola basketnya tetap di sini kan, langkah awal. Nggak pergi-kenya tadi nggak usah dihilangin, saya taruh dulu basketnya di sini. Taruh dulu basketnya di sini. Kan itu untuk titik awal basketnya. Ya, masukin lagi pergi-kenya. Nah, baru masukin meluncurnya sama sere. Nah, meluncur itu kan untuk bergerak. Nah, sekarang sama sere dihitung X-nya berapa. X-nya dulu atau Y-nya dulu? Saya mau hitung Y-nya dulu. Ya, ya. Udah, kalau Y taruhnya di sini ya. Itu X, itu bukan Y. Nah, itu X. Kan saya mau hitung Y-nya dulu. Kalau Y, yang di sini dong, yang diganti. Nah, ini Y paling atas ya. Ya udah dari paling udah, coba dihitung Y-nya berapa. Lihat di sini. Hmm. Nggak, meluncurnya nggak usah dimasukin lagi saya kayak. Nggak usah, nggak usah. Sekarang dihitung. Ini tinggal diganti yang di sini. Men. Y-nya jadi berapa di sini? Jadi minus 5. Oke, sekarang tinggal atur X-nya. Berarti masukin lagi, pilih acaknya di sini, di X-nya. Nggak usah masukin meluncur yang baru. Ini. Dan sekarang sama saya dihitung X-nya berapa. Dipindahin dulu bolanya dong. Kita nggak tahu angkanya berapa. Angkanya berapa X-nya? Dua. Hmm. Oh, 25. Itu Y, yang 25 itu X-nya. X-nya itu sebelahnya. Oh, Dilihat angka, dilihat hurufnya. iya. Oh, Nah, coba geserin ke sini. Sekarang. Geserin dulu bola basketnya. Hmm. Kanan. Nah, itu X-nya berapa? Dilihat. 75. Ya, masukin 7 dulu. Ya, misalkan coba pencet spasi. Terus tekan aja spasinya sama saya pasti dia akan secara acak, tapi dia pasti akan masuk ke gawang. Betul ya? Udah keluar dari gawang kan? Nah, sekarang kalau udah dicek dan di save ya, lanjut satu lagi di nomor 4. Nomor 4 ini gampang sih saya kita bikin kesatrianya di sini bikin bola, dia bisa mantul-mantul saya bikin gembel gitu. Saya bisa geserin ininya pakai mouse kalau mau mainin. Pencet merah hijaunya terus geserin ininya pakai mouse. Yang putih-putihnya itu loh mau digeserin. Klik Masih. diklik tahan ini nih, ini nih, ini nih. Ininya dipindah. Oh, Oh, saya digeser-geser. Nah, gitu. Nah, ini dia tombol itunya udah diprogram. Sama saya tinggal diatur aja. Langkah awal yang harus saya lakukan, perhentiannya masukkan dulu di awal ini sebagai penempatan awal ya. Terus ya. langkah selanjutnya, nggak jangan dimasuk-masukin dulu. Bentar, saya. Jangan dimasukin dulu. Ya, perginya udah masukin, perginya udah masukin. Yang lainnya jangan dimasukin dulu. Nah, di situ yang perlu saya masukkan lagi apa? Yaitu saya perlu memasukkan point in direction yang mengarah ke arahnya agar dia mengarah ke bawah dulu 180 itu. Nah, lalu ya masukin mengarah ke arahnya. Lalu dia buat putaran di sini, masukin ke sini. Nah, cuman putarannya akan acak karena bolanya kita biar nggak tahu dia akan memantul kemana.
Karena diacak sama saya nanti perlu dimasukkan yang peak random 30 sampai minus 30 ke putarnya. Yang ini. Masukin ke putarnya. Oke. Dah, lalu sama Sere, ininya masukin dulu selamanya. Selamanya, saya masukin semua. Oke, dia akan bergerak kalau dia itu berhenti bergerak kalau menyentuh platform ya. Jadi sama Sere ini masukin juga. Dan pilih acaknya masukkan mengarah ke arahnya agar bolanya secara acak enggak ke atas terus. Bukan ke mengarah ke arahnya di sini. Nah, coba. Udah bisa dimainin, cuman harus dibesarin ya ini kalau mau mainin Sere. Nah, Harus dibesarin kalau kalau mau mainin. Coba pencet lagi bentar lagi kan. Nah, itu jadian. Udah mau ditanyakan nggak? Ya, kalau udah ditutup lalu dicek ya. Kita tunggu nulis sampai. wih, wih, wih. Oke, kalau Hmm. udah sekarang sama saya di back buku nomor 19 bagian 3 kita akan coba bikin game ya. Scratch penembak seri kalau mau coba gamenya dulu boleh di sebelah kanan dipencet bendera hijaunya coba mainin dulu. Gitu sih. Kalau saya terkena bolanya dia akan ada tulisan kamu kalah. Ada game overnya ya. Oke, sekarang kita coba bareng-bareng aja ya Sarah ya. Nah, kita definisikan startnya dulu. Startnya itu akan mulai ketika apa? Startnya itu akan muncul, berarti dia akan masukkan GoTo dulu. Itunya jangan dihilang-hilangkan, Sarah. Itunya udah betul. Saya tinggal atur aja. Nah, sekarang masukin GoTo-nya dulu, saya. Sama kalau bisa tampilkannya sama saya masukin biar kita kelihatan bolanya ada di mana. Cuman jangan dimasukin ke tombol lain ya. Cukup masukkan aja. Terus klik tampilkan. Klik aja. Oke, udah kelihatan ya. Coba geserin. Nah, dah. Sekarang kita mau bolanya itu muncul dari atas saja. Berarti sama saya geserin ke atas. Bolanya. Bolanya ini masukin ke atas. Terus sama saya akan masukkan yang namanya pergi ke cari. Nah, sekarang saya perlu hitung. Dia masukin. Y-nya nggak usah diubah karena dia akan muncul dari atas terus. Masukkan ke start. Nah, lalu sama saya apa yang harus dilakukan? Yang harus saya lakukan adalah kita hitung X-nya. Dari ujung sini sampai ujung sini ya. Berarti masukkan random, dihitung sendiri X-nya berapa kira-kira sama saya. Agar dia ada rentang. Masukkan randomnya dulu. Pilih acaknya dulu, dimasukkan ke X-nya saya. Pilih Hmm. acak. Ke bawah ini. Pilih acak. Nah, dia itu masukin ke X-nya. Y-nya nggak usah diubah sekarang. Sama saya dihitung X-nya ada berapa sampai berapa. Geserin dulu bolanya ke sini. Oke, X-nya berapa di sini? Hmm. Mas 221 ya. Minus dua dua satu. Oke, sekarang kalau ke kanan. Ke kanan berapa X-nya? Geserin dulu bolanya. Ya. Sekarang tampilkannya masukkan sama saya di sini. Jadi dia akan munculnya secara acak. Coba pencet bendera hijaunya, bolanya harusnya udah bisa gerak. Ketika dia selesai berbicara. Tuh, ya. Cuman ketika dia Woi, sampai spesifik, dia akan diam. tahu. Gitu.
Sekarang kita belum selesai. Coba pencet menara hijaunya dulu. Kita akan program kekalahannya dulu ya sebelum kita belajar menembak. Nah, checking the loss-nya itu kalau dia kena apa sih saya roketnya? Kalau kena bola kan ya, Kalau kalau iya. betul? Jadi sama saya checking loss-nya gunakan jika menyentuh bola dia akan broadcast loss. Oke, cari tombol jika. Jika Anda Cari jika menyentuh bola atau enemy satu di situ tulisannya. Strike-nya enemy satu, ini dia akan broadcast kalah. Coba cari tombol siarkan, siarkan kalah. Siarkan. Hmm. Siarkannya ganti udah disediain sama. Jangan gat, ganti loss, loss. Kalah itu loss. LOSS. Nah, coba pencet dulu bendera hijaunya dia udah bisa kalah belum? Oke, udah bisa kalah ya. Sekarang tinggal kita belajar menembak. Bagaimana caranya menembak? Caranya menembak di sini saya. Di fire-nya kita perlu program. Oke. Nah, di bendera hijaunya sendiri, saya dia akan mulai dengan go to di bendera hijau lalu dia akan di hide dulu, saya biar dia hilang dulu bendera hijau lalu hide ya. Terus dia akan mulai saat kapan? Saat dia menerima pesan start. Masukkan ketika dia menerima pesan start, cari start. Oke, ketika dia menerima pesan start, udah ya, dia akan ditampilkan, akan muncul. Saya masukkan tombol tampilkan, dan dia akan mengarah kemana? Dia akan diarahkan ke kursor ini. Coba saya kesini, pindahin ke sini. Pasti ada A ini. Pencet bendera hijaunya dulu. Pasti ada silang yang ngikutin panahnya saya ya. Betul? Itu ada sprite namanya AIM. Berarti kita bisa arahkan ke AIM. Cari tombolkan mengarah ke... Tuh. Nah, sekarang buka lagi fire-nya. Cari tombol mengarah ke... Enggak, bukan yang itu. Yang fire, yang fire. Cari tombol mengarah ke AIM. Mengarah ke ini. Yang pointer mouse-nya. Yang ini. Pointer mouse-nya diganti jadi AIM. Nah, masukkan ke start ya. Ke start. Nah, lalu untuk menembakkannya itu perlu dipencet apa seret? Dia perlu dipencet mouse kan? Berarti mm-mm. masukkan jika mouse ditekan, seret. Jika mouse-nya ditekan, cari jika betul mouse ditekan, tombol spasi itu bukan mouse. Mouse itu di bawahnya. Nah, jika mouse ditekan, dia akan mengulanginya sampai menyentuh musuh atau sampai menyentuh sudut. Berarti sama seret, masukkan ulangi sampai kayak gini. Ulangi sampai apa? Sampai menyentuh musuhnya. Oke, masukkan menyentuh musuh, menyentuh enemy. Satu, dia akan kirimkan pesan God.
Oke, siarkan gat. Nah, lalu kalau dia tidak menyentuh musuh, dia akan kembali ke tempat semula. Nah, ini ulangi sampainya bisa ada dua seri, bisa ketika dia menyentuh musuh atau menyentuh sudut ya. Berarti sama saya bisa masukkan atau sekarang masukkan tombol atau di sini yang warna hijau itu loh. Atau cari tombol atau ke bawah, masih ke bawah atau nah ini masukkan menyentuh enemy satu ini. Nggak, jangan ditaruh di situ. Enemy-nya yang ditaruh ke atau menyentuh enemy satu atau menyentuh sudut. Menyentuhnya pisahin dulu. Menyentuhnya satuin dulu ke sini. Nggak bisa menyentuhnya yang harus dipindahin saya. Nah, dah masukin menyentuhnya. Pelan-pelan, pelan-pelan saya. Pelan-pelan, pelan-pelan ya. Masukin ke sini. Menyentuhnya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan gitu. Nah, atau menyentuh sudut. Masukkan menyentuh sudut. Menyentuh pinggiran. Menyentuh pinggir. Nah, sekarang masukkan kembali sama sere yaitu go to space. Jadi dia biar dia bisa kembali ke kapalnya untuk menembakkan ya. Masukkan cari go to spaceship, go to, go to atau pergi ke nah ini taruh di bawahnya ulangi sampai. Bukan yang itu, yang posisi sembarang diganti jadi spaceship. Ditaruh di bawahnya ulangnya. Nah, gitu. Betul? Pergi ke spaceship. Ya, sudah ya. Oke, sekarang tinggal kalau menggunakan jika kalau saya ingat itu harus menggunakan tombol selamanya ya. Sekarang masukkan jika di dalamnya. Eh, masukkan selamanya di dalam jika. Dari sini ya, dari mengarah ke Ain. Agar dia ngikutin kita juga. Nah, coba sekarang pencet merah hijaunya harusnya udah bisa dimainin gamenya sama saya. Itu belum bisa ya. Tidak, tidak. Coba. Buka lagi file-nya. Kayaknya ada yang salah deh. Oh, ini belum digerakin, baru siarkan. Gerakannya itu pakai gerakan ya. Kalau ini lupa. Buka, gerak 10 langkahnya mau masukin. Dia nggak bisa gerak. Kebalik saya geraknya di atas ya. Nah, gitu. Nah, coba. Hmm, Coba tembakin. Pitiu, pitiu, pitiu itu dia. Pitiu. Hmm. Hmm. Nah, bisa kan ya? Hmm. Ada Ya, yang mau ditanyakan nggak, Sare? tidak. Tidak? Oke. Hmm, Oke, kalau sudah, itu yang belum di checklist Sare, di nomor satu ini. Hmm, Ya, Sare-nya ngelot ya. Halo? Hmm. 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 Sare Tidak. yang itunya belum ke checklist, Sare yang nomor satunya coba kembali lagi ya. Ya, ngelot Sare-nya. Halo? Ya? Hmm.
Halo, Sare. Halo. Ayo. Ya, di-share lagi, Sare. Koneksinya gangguan nih. Itu belum ke checklist sama Sare di nomor satunya tadi. Tunggu dulu sebentar. Buka di sebelah kanan nih, Sare. Di sini. Nggak ada cek, tapi Sare harus di checklistin. Ya, tuh musuh muncul, musuh kedua dan ketiga, kita checklistin lagi semuanya. Habis itu submit. Bonusnya nggak usah ya, karena kita nggak nambahin musuh utama. Nanti kalau saya mau nambahin musuh utama, boleh. Nggak usah. Itu tugas bonus. Sekarang kirim tugas untuk ditinjau. Oke, sudah. Sekarang di back saya. Kita coba kerjakan yang nomor 3 ya. Kita baca soal-soalnya. Mau cek riset. Oke, sudah. Nomor 4, sorry. Itu nomor 3. Oke, kita baca soalnya. Tentang koordinat, Anda ingin memprogram sprite yang muncul di dalam air. Perintah apa yang akan dipakai? Kira-kira kita perlu atur X-nya berapa seri kalau mau di air itu? Coba buka. X itu berarti air itu dari sini sampai sini kan? Berarti X-nya itu kita bisa lihat dari -240 sampai 240. Ya, berarti bisa ini atau bisa ini. Oke? Sekarang kita tentukan Y-nya. Yaitu kalau minimal kena air itu harus berapa seri di paling bawahnya di sini? Kalau kena air itu harus di berapa itu? Dua Kalau- puluh delapan. Coba digedein kalau nggak kelihatan. Klik aja gambarnya. Berapa Oh, ini? 80. Minus Minus 80 80 sampai, sampai minus 20. iya berarti cari yang antara ini atau ini yang -80 sampai -20 yang mana yang miliknya. Gitu. Pintar. Lanjut. Nomor 2. Oke, sekarang pilih, nih kita lihat. Pilih acak 4 hingga 7. Jadi di sini saya pasti akan ada acakan yang silangnya itu 4 sampai 7. Kira-kira yang tidak termasuk itu yang mana Sere? Yang nggak bakal kejadian. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih memungkinkan ya 6 itu. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Masih mungkin kan masih masuk ke 4 ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih memungkinkan ya masih masuk ke 7. Kalau ini 1, 2, 3 masuk gak ke 4? Enggak ya. Berarti jawabannya yang belum. Lanjut. Nah ini sama saya lihat. Musuh berbelok dengan nilai acak. Anda ingin memprogram seseorang musuh muncul di sebelah kiri dan terbang ke arah acak yang ditunjukkan pada gambar. Masukkan rentang arah yang sesuai. Jadi dia bisa ke atas, bisa sampai ke bawah. Sampai sini. Berarti diaturnya 0 sampai 180 ya. Oke, sudah. Nah, tinggal jawab aja surveinya sama saya.
Oke, sekarang kita kembali ke dalam Zoom ya. Mhm. Oke, saya sudah kembali ke dalam Zoom sekarang. Udah. Sudah? Oke. Di pertemuan hari ini, Sere, kita tadi sudah belajar apa? Tombol baru yang hijau-hijau itu apa tadi? Tombol. Pilih Hmm. angka secara Pilih acak. angka secara acak. Jadi biar bisa munculnya secara acak, bisa dari kiri, bisa dari kanan ya. Itu contoh penggunaannya. Tadi banyak kita coba bikin game, terus kita bikin hujan yang berjatuhan, kita bikin bala yang bisa ditembak, tapi tanpa keluar dari gawang. Oke, untuk pertemuan hari ini Dan itu saja sih, Sere. Ada yang mau ditanyakan? tidak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya, Sere, pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita foto dulu ya. Silakan, Sere, lihat kamera. Saya hitung, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Sere, sudah ikut kelas hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Dadah. Terima kasih. Dadah. Sama-sama.